Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini dalam suasana tahun baru Saka 1944, kita akan membahas tentang seputar kalender Saka. Antara lain, dalam penulisannya mengapa ada yang menulis Caka dan ada yang menulis Saka. Nah, untuk menelusuri mana tulisan yang benar, maka perlu kita lihat penulisannya dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Sanskerta, yang ternyata tertulis Syakabda. Abda artinya tahun. Jadi Syakabda artinya tahun Syaka. Penulisannya dalam aksara Dewanagari seperti ini, yaitu menggunakan huruf Sya dan K. Mungkin ada teman-teman yang protes tidak terima. Loh, itu kan aksara India. Mungkin teman-teman yang protes begitu meyakini bahwa kalender Saka bukan dari India, tetapi asli kalender Nusantara yang dibuat oleh tokoh legendaris bernama Aji Saka. Mohon maaf ya, mitos tentang Aji Saka baru muncul di era Jawa Baru. Sedangkan dalam naskah-naskah Jawa kuno, cerita tentang Aji Saka tidak pernah dijumpai. Artinya apa? Aji Saka itu adalah tokoh simbolis ciptaan para pujangga era Jawa Baru. Kenapa saya bilang dia adalah tokoh simbolis? Karena Aji Saka dikisahkan sebagai Brahmana dari India yang menciptakan aksara Jawa. Padahal aksara Jawa bukan tercipta semalam jadi, melainkan hasil modifikasi dari aksara Kawi. Sedangkan aksara Kawi adalah hasil modifikasi dari aksara Palawa yang berasal dari India Selatan. Jadi kisah terciptanya aksara Jawa yang merupakan hasil evolusi panjang berabad-abad dari aksara India disimbolkan bahwa aksara Jawa diciptakan oleh seorang tokoh Brahmana dari India bernama Aji Saka. Yang kedua, soal kalender juga demikian. Pada tahun 1633 Masehi, Raja Jawa dari dinasti Mataram bernama Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo membuat kalender Jawa yang merupakan hasil kombinasi dari kalender Saka dan kalender Hijriyah. Kalender Saka adalah peninggalan masyarakat Jawa kuno era kerajaan Hindu-Buddha yang masih digunakan oleh sebagian rakyat Mataram terutama di daerah selatan. Sedangkan penduduk Pantura Jawa banyak yang sudah menggunakan kalender Hijriyah yang bernuansa Islam. Maka demi persatuan Mataram, Sultan Agung mengkombinasikan kalender Saka dan kalender Hijriyah menjadi kalender Jawa yang tahun barunya disebut Satu Suro. Jadi Satu Suro itu perayaan tahun baru Jawa Mataraman, bukan perayaan tahun baru Saka, juga bukan perayaan tahun baru Jawa kuno ya. Nah, kalau sejarah kalender Hijriyah kan sudah jelas asalnya dari Arab yang masuk ke Jawa bersamaan dengan masuknya agama Islam. Lalu bagaimana dengan sejarah kalender Saka? Masyarakat Jawa Baru tidak mengetahui sejarah kalender Saka itu bagaimana. Yang mereka tahu kalender Saka digunakan pada era kerajaan Hindu-Buddha. Sedangkan agama Hindu-Buddha asalnya dari India. Maka dibuatkanlah cerita bahwa kalender Saka juga diciptakan oleh orang India bernama Aji Saka alias Empu Sangkolo. Cerita ini dapat dibaca dalam Serat Pustaka Raja Purwa yang ditulis pada era Jawa Baru abad 19. Jadi memang benar kalender Saka berasal dari India. Akan tetapi cerita bahwa kalender Saka diciptakan oleh Brahmana bernama Aji Saka itu hanyalah simbolis belaka. Ada teori yang mengatakan bahwa kalender Saka bermula dari Raja Kaniska I, penguasa dinasti Kushana yang mengagumi sistem kalender bangsa Saka. Jadi, tahun 1 Saka itu diambil dari tahun penobatan Raja Kaniska I yang bertepatan dengan 79 Masehi. Itulah sebabnya antara tahun Masehi dengan Saka itu selisih 78 tahun. Misalnya sekarang tahun Masehi sudah 2022, sedangkan tahun Saka masih 1944. Akan tetapi teori ini terbantahkan dengan penemuan artefak-artefak kuno yang membuktikan ternyata Raja Kaniska I baru naik tahta pada 127 Masehi. Teori yang lain mengatakan bahwa kalender Saka bermula dari tahun penobatan Raja Shastana, pemimpin bangsa Saka yang memerintah di daerah Ujjain, masuk wilayah India sekarang. Tahun penobatan Raja Shastana, kalau kalender Masehi itu terjadi di tahun 78. Menurut saya teori yang kedua ini lebih logis karena kalender Saka ditetapkan oleh bangsa Saka sendiri, bukan ditetapkan oleh bangsa Kushana seperti pada teori yang pertama tadi. Nah, bangsa Saka ini sebenarnya bukan penduduk India asli, tetapi berasal dari Asia Barat yang bermigrasi masuk ke wilayah Hindustan dan membangun pemerintahan di sana.
Jadi teman-teman, kalender Shaka itu tercipta di India meskipun dibuat oleh bangsa Shaka yang merupakan bangsa pendatang dari Asia Barat. Lalu kapan kalender Shaka mulai digunakan di Nusantara? Umumnya banyak yang berpendapat bahwa kalender Shaka digunakan di Nusantara sejak sekitar tahun 400, yaitu oleh Kerajaan Kutai dan Kerajaan Taruma. Namun, dari prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Kutai sama sekali tidak ada yang mencantumkan angka tahun Shaka. Sementara itu, prasasti yang dikeluarkan oleh Kerajaan Taruma, antara lain prasasti Tugu, hanya menyebut bulan dalam bahasa Sanskerta, yaitu Palguna dan Chaitra, tetapi tidak menyebut angka tahun Shaka. Jadi nama bulan seperti Palguna dan Chaitra memang berasal dari budaya India, tetapi angka tahun Shaka tidak digunakan di Kerajaan Taruma. Justru dalam prasasti Tugu yang disebut ialah tahun ke-22 pemerintahan Raja Purnawarman. Itu artinya Kerajaan Taruma menggunakan kalender buatan sendiri yang dihitung dari tahun penobatan rajanya. Sampai sejauh ini prasasti tertua di Nusantara yang telah ditemukan yang mencantumkan angka tahun Shaka ialah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini dikeluarkan oleh raja bernama Dapuntahyang, penguasa Sriwijaya, yang mana prasasti tersebut mencantumkan angka tahun Shaka 605 yang setara dengan tahun Masehi 683. Jadi prasasti peninggalan Sriwijaya ini selisih 6 abad sesudah kalender Shaka pertama kali dibuat di India. Nah, itu kalau di Sumatera. Bagaimana dengan di Jawa? Kalau di Jawa, prasasti tertua yang menggunakan angka tahun Shaka ialah prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh raja bernama Sanjaya, yaitu menyebut angka tahun Shaka 654 atau setara dengan tahun Masehi 732. Setelah era Raja Sanjaya, penggunaan tahun Shaka lestari digunakan di kerajaan-kerajaan Jawa, antara lain Kerajaan Medang, Kadiri, Janggala, Singasari, hingga Majapahit. Nah, sekarang mari kita bahas kenapa kok ada yang menulis Caka, ada yang menulis Saka. Jadi begini, istilah Shaka itu kan aslinya ditulis menggunakan aksara. Kalau di India menggunakan aksara Dewanagari, yang tulisannya seperti ini, yaitu menggunakan aksara Sha dan Ka seperti kita bahas di depan tadi. Ketika India dijajah oleh Inggris, banyak naskah-naskah yang kemudian disalin ke dalam huruf Roman dan diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Sanskerta ada 3 jenis bunyi desis, yaitu Sha, Sa, dan Sa. Nah, orang Inggris meromankan Sha dan Sa itu dengan huruf SHA, sedangkan Sa diromankan dengan Sa biasa. Nah, hal ini bisa menjadi rancu. Misalnya, ketika kita meromankan nama Sri Krishna, itu jadinya seperti ini, ya. Hurufnya beda, yang depan dipakai SH, yang tengah juga pakai SH. Nah, untuk mengatasi masalah ini, supaya tidak terjadi kerancuan, maka pada Kongres Oriental Internasional ke-10 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada tahun 1894, ditetapkan standar alih aksara internasional terhadap bahasa Sanskerta yang dikenal dengan istilah IAST, yaitu singkatan dari International Alphabet of Sanskrit Transliteration. Dalam standar IAST, 3 jenis bunyi S tadi diromankan seperti ini. Sha menggunakan S dengan diakritik berupa simbol garis miring di atasnya, kemudian Sha menggunakan huruf S dengan titik bawah, dan Sa menggunakan S tanpa diakritik. Jadi kalau menulis nama Sri Krishna menggunakan standar IAST tidak lagi rancu, jadinya seperti ini. Nah, itu kalau di India. Bagaimana dengan di Jawa? Dalam prasasti-prasasti yang berasal dari era Jawa kuno juga sama ya. Untuk penulisan tahun Shaka itu ditulis menggunakan aksara Sha dan Ka. Namun para sarjana Belanda yang meneliti prasasti lebih suka menggunakan huruf C sedilah untuk menuliskan alih aksara Sha. Misalnya yang dilakukan oleh Jan Laurens Anders Brandes, sarjana yang pertama kali menemukan Nagarakertagama. Misalnya kalau menulis Sri Maharaja ditulis seperti ini. Nah, gara-gara penggunaan huruf C sedilah ini mengakibatkan banyak yang salah paham, yang mengira sama dengan C biasa, sehingga Shaka banyak yang keliru menulis menjadi Caka. Nah, penulisan seperti ini jelas salah karena dalam prasasti penulisannya menggunakan huruf seperti ini yang terbaca Shaka bukan Caka.
Apakah semua sarjana Belanda suka menggunakan huruf C sedilah? Tidak semua ya. Misalnya P.J. Zoetmulder dalam buku-bukunya lebih suka menggunakan huruf S diakritik sesuai standar IAST. Dalam hal ini saya pribadi setuju dengan beliau karena aksara sya itu sebaiknya ditulis menggunakan S diakritik karena bunyinya memang mirip dengan shin Arab ya. Sebaliknya kalau ditulis menggunakan C sedilah akan menyebabkan banyak yang salah paham sehingga menulisnya menjadi C biasa. Oke teman-teman, itu tadi penulisan dalam standar internasional yaitu menggunakan S diakritik. Lalu bagaimana dengan standar penulisan dalam Latin bahasa Indonesia yang baku? Dalam hal ini Profesor M. Yamin mengindonesiakan C sedilah, misalnya dalam bukunya yang berjudul Tata Negara Majapahit Sabta Parwa. Kata syaka yang merupakan hasil pembacaan para sarjana terdahulu diindonesiakan menjadi syaka menggunakan huruf SJ sesuai dengan ejaan lama yang berlaku kala itu. Kemudian pada zaman Orde Baru tahun 1972 ditetapkan ejaan baru yang disebut EYD, yaitu singkat dari ejaan yang disempurnakan. Istilah syaka disempurnakan menjadi syaka menggunakan SY dan ini dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan penulisan yang baku menurut KBBI. Misalnya setiap hari raya Nyepi tiba banyak yang masih menulis Selamat Tahun Baru Caka dan ada yang menulis Selamat Tahun Baru Saka. Kalau harus memilih, saya lebih memilih penulisan Saka daripada Caka. Kenapa? Karena Saka itu lebih mendekati bunyi aslinya yaitu Syaka. Sedangkan penulisan Caka jelas keliru karena dalam bahasa Indonesia C harus dibaca C, tidak bisa C berbunyi S. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Tidak lupa saya ucapkan Selamat Tahun Baru Syaka 1944 untuk teman-teman yang merayakannya. Salam budaya.